Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih jumpa lagi dengan saya di seputar fakta. Faktanya Jawa Barat. Ini saya berada di lokasi bencana longsor di Cisarua, Pasir Langu yang mengakibatkan beberapa korban. Diperkirakan ada 30 rumah yang menjadi korban bencana longsor dan hanya tersisa satu ya yang di depan rumah itu. Dan ini kita lihat ya, ini reruntuhan, kita lihat reruntuhan dari sisa-sisa bencana longsor ya. Kita lihat ini di atas sampai ke bawah. Nah, ini dengan jarak dari Gunung Burangrang itu 2 kilometer ke bawah dengan luas area diperkirakan 30 hektar dengan ketebalan tanah ya. Diperkirakan sekitar 10 meter ya. Jadi ini untuk korban masih dalam tahap pencarian, mudah-mudahan para korban segera diketemukan. Dan ini adalah sisa-sisa puing dari reruntuhan akibat longsor dari Gunung Burangrang ke Cisarua Pasir Langu. Kita lihat lumpur-lumpurnya begitu tebal ya. Semoga para korban yang belum diketemukan segera diketemukan, dan buat keluarga korban yang ditinggalkan semoga dikuatkan dan disabarkan. Ini kita lihat runtuhnya begitu sangat dahsyat ya, tebal sekali. Dan kita lihat nih ke bawah. Ini wow. Kita lihat ke sebelah sini, emang habis ya rumah warga yang di bawah. Kita doakan semoga pencarian para korban segera ditemukan. Dengan terima kasih kepada para petugas yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk pencarian korbannya. Di hari ke-14 masih tetap berlanjut pencarian. Emang di Jawa Barat itu termasuk lokasi-lokasinya emang rawan longsor ya. Kita lihat ini area bawahnya. Ini sangat jauh sekali ya. Kita lihat. Oh, ini sampai ke bawah. Sampai ke bawah. Dan itu di atasnya itu ya. Itu Gunung Burangrang ya, yang sangat fenomenal sekali. Dahsyatnya longsor Gunung Burangrang di Cisarua, di Pasir Langu. Begitu dahsyat ya, kebayang dari atas sampai ke bawah gitu ya. Dan ini itu ada 30 rumah yang habis gitu ya, tergerus oleh longsoran tanah dari Gunung Burangrang. Ini jaraknya sampai ke sini ke bawah. Kita lihat. Dan ini dulunya itu adalah perkebunan warga ya.
dan ada beberapa tempat tinggal warga sekitar 30 rumah. Ini kita lihat pohon-pohon besar pun tumbang ya. Ini kita lihatnya jarak dari Gunung Burangrang ya. Itu longsoran dari atas Gunung Burangrang. Diperkirakan ke bawah itu kurang lebih 2 kilometer ya. Karena ini eh, jalur longsoran itu dari ujung sana. Kita lihat beberapa rumah di bawahnya sekitar 30 rumah yang tadi saya sebutkan itu. Langsung longsoran ke sini. Set. Nah, ini ke bawah. Ini ke bawah ke sini. Nah, ini sampai ke bawah ke ujung. Kita lihat ini ada beberapa reruntuhan bekas-bekas dahsyatnya longsor Cisarua ya. Dan kita lihat itu di tengah-tengah persisnya itu seperti eh, terbentuknya sungai ya, sungai-sungai kecil. Mungkin dahulunya itu ada sungai gitu ya, sehingga kembali boleh dikatakan sekarang kembali lagi semula kayaknya untuk peruntukan sungai lagi kayaknya. Dan ini ke ujung sana itu masih sangat jauh ya ke bawah. Jadi eh, aliran air, lumpur, pasir beserta batu itu berawal dari ujung Gunung Burangrang dari sana gitu ya. Kita lihat. Kebayang ini kejadiannya di malam hari pukul 2 ya, masuknya 2 sampai jam 3 pagi ya. Nah, ini lagi tidur lelap-lelapnya. Ya semoga semuanya korban yang belum diketemukan segera diketemukan ya. Dan inilah reruntuhannya kita lihat ya, begitu dahsyatnya. Dan itu sebelah sana itu rumah warga. Pokoknya hutan, gunung harus dijaga ya. Jangan sampai terjadi bencana hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bencana longsor biasanya terjadi karena eh, gunung, pohon-pohon penjaga gunung ya. Yaitu sebagai penjaga gunung ya, pohon-pohon itu penguat tanah dari atas ya. Jangan sampai ditebang secara ilegal yang akan mengakibatkan longsor. Mungkin cukup sekian dulu dari saya, siapa tahu bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.